Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Jumat 7 Januari 2022. Hari biasa sesudah Epifani. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 5 sampai dengan 13. Mazmur bab 147 ayat 12 sampai dengan 13, 14 sampai dengan 15, 19 sampai dengan 20. Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai dengan 16. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mohon Tuhan agar mentahirkan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kusta termasuk penyakit kulit yang menular. Gejala awal penyakit ini nampak bintik-bintik kecil, kemudian bernanah, bulu mata rontok, mata membelalak, pita suara di kerongkongan bengkak, suara parau, nafas terengah-engah, jari-jari tangan kram terus-menerus, jari tangan dan kaki mulai terlepas, bisa mengakibatkan penderita meninggal. Penyandang kusta sangat menderita fisik dan beban sosial. Mereka masuk dalam kategori orang terpinggirkan. Injil hari ini mengisahkan tentang seorang penderita kusta. Dia hidup bertahun-tahun sebagai orang yang tersisih dan dikucilkan dari masyarakat. Ini bukan sebuah pengalaman yang menyenangkan, tetapi yang menarik bahwa dia berani datang ke hadapan Yesus dan memohon agar beroleh kesembuhan. "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Keinginan untuk sembuh memberanikan dia memohon kepada Yesus. Keberanian disertai iman yang kuat membuat Yesus mengulurkan tangan dan menjamah dia.
si kusta itu sembuh, dan kabar itu dengan cepat tersebar sehingga makin banyak orang menjadi tahu akan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada masa sekarang ini sangat dibutuhkan keyakinan akan Tuhan seperti orang kusta itu. Kita perlu bersikap rendah hati, pasrah, sopan, datang dan memohon kepada Yesus. Ia akan menyembuhkan dan akan melakukan mujizat seturut kehendak-Nya. Kita jangan memaksa Tuhan menuruti kehendak dan kemauan kita, tetapi memohon dengan rendah hati dan penuh keyakinan, serta percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan kita. Saudara, heninglah di hadapan Tuhan sambil memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Ia datang menumpangkan tangan di atas kepalamu. Mohonlah agar Tuhan membersihkan dirimu dari dosa dan kelemahan-kelemahan serta kerapuhanmu. Marilah berdoa. Ya Yesus penyembuh ilahi, syukur untuk hari berahmat ini, untuk karya penyembuhan-Mu bagi saudara-saudariku yang percaya kepadamu. Engkau berkuasa atas mati dan hidup, termasuk diriku. Kupuji dan kumuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.